Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, dewan juri yang jeli dalam menilai, dewan panitia pelaksana yang tak kenal lelah, serta para hadirin dan generasi muda Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, nenek moyang kita sejak dahulu kala telah mengingatkan terhadap kita semua melalui peribahasa yang sangat dalam maknanya. Sebab karena kata, mufakat lalu didapat. Dan sebab karena kata, sengketa lalu terjadi. Di dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin, di hari ini, di hari yang penuh berkah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kembali sebuah kekuatan maha dahsyat yang ada pada diri kita, yakni the power of words. Dalam arti bahasa Indonesia ialah kekuatan kata-kata. Hadirin dan para dewan juri, kita tengok realita bangsa kita di hari ini. Indonesia sebagai bangsa yang terkenal akan sopan santun, ramah, dan sangat asyik di mata-mata publik dunia. Namun, apa yang terjadi jika tangan kita telah memegang sebuah gawai? Kata-kata cacian, fitnah, gibah, dan saling sikut-menyikut antar sesama bangsa berseliweran setiap detik di media sosial. Kita sering lupa, luka fisik akibat tusukan keris bisa diobati dengan sebuah ramuan. Namun, luka hati akibat tusukan lisan yang tajam bisa dibawa sampai liang kubur. Di dalam hal ini, Allah telah berfirman di dalam surah Qaf ayat 18. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Hadirin, mengapa tangan kita sangat mudah sekali merajut kebencian? Mengapa lisan kita mudah sekali menyebarkan hoax dan fitnah? Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena jawabannya adalah karena runtuhnya pilar literasi di Indonesia ini. Dunia internasional mencatat bahwa minat baca bangsa kita ini sangat rendah sekali. Tapi ironisnya, sungguh ironisnya, bangsa kita sangat hobi dalam berkomentar di media sosial. Kita adalah bangsa yang malas dalam membaca, namun sangat senang dalam mengkritik di media sosial. Kita menelan informasi secara mentah-mentah, tapi kita tidak melakukan sebuah tabayun, tidak melakukan sebuah investigasi terlebih dahulu. Yang akhirnya kita keluarkan menjadi kata-kata yang merusak saudara-saudara. Literasi bukan sekedar mengejar huruf. Dan bukan pula sekedar hanya untuk berlatih membaca. Namun kemampuan untuk memahami dan menelan informasi secara matang. Tanpa adanya literasi yang kuat, maka kata-kata yang kita produksi maka akan menjadi sebuah racun yang akan menjadi pemecah belah bangsa kita. Hadirin, apabila kata-kata itu bisa merusak karena adanya literasi yang rendah, maka jangan lupa bahwa dengan literasi dan kata-kata yang tepat dan kuat, kita bisa menemukan sebuah wasilah perantara hidayah dan juga sebuah kemerdekaan. Mari kita tengok realita bangsa kita hari ini. Dan juga di masa lalu, saat Indonesia ini sedang dalam masa penyebaran Islam dan juga penjajahan. Kita punya Bung Karno dan Bung Tomo yang lewat petikan takbir Allahu Akbar, merdeka, mampu membuat jiwa-jiwa para pemuda dan juga para santri di Indonesia menjadi sangat bersemangat dalam membela tanah air. Kita juga melihat bagaimana cara ulama Nusantara dahulu dalam menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Indonesia. Bagaimana caranya? Dengan tutur kata yang santun, dakwah bil hikmah, dan kata-kata yang menyejukkan hati. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Dan kata-kata yang baik juga adalah obat bagi jiwa yang gundah.
Sahabat-sahabatku, generasi muda Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masa depan bangsa ini ada di lisan dan jari jemari kita. Jangan sampai lisan kita menjadi bahan bakar api permusuhan akibat kedangkalan berpikir. Ayo, kita hiasi jari jemari kita dengan budaya membaca. Dan juga kita gaungkan suara kita dengan kekuatan literasi. Jadilah seperti pohon yang baik. Sebagaimana Allah memberikan perumpamaan dalam surah Ibrahim. Akarnya kuat, menghujam ke bumi. Seperti ilmu dan literasi yang dalam. Cabangnya menjulang ke langit. Dan menghasilkan buah yang sangat manis dan lezat. Setiap musimnya, setiap tahunnya. Harusnya seperti itu kata-kata seorang muslim. Kokoh, santun, dan bisa membawa manfaat bagi sekelilingnya. Mari kita camkan satu pesan sebelum saya menutup pidato ini. Bila kata-katamu tidak lebih indah daripada keheningan, maka lebih baik diam. Tapi jika kata-katamu lebih indah daripada orang-orang lain dan juga dibangun di atas ilmu dan juga keberanian, maka bicaralah dengan lantang penuh keberanian. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Dan juga kata-kata yang baik adalah obat bagi jiwa yang gundah. Suara kita gunakan untuk mengagungkan namanya. Kita cerdaskan bangsa kita ini dengan literasi. Dan kita persatukan bangsa Indonesia ini dengan kata-kata yang suci. Sekian dari pidato saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Segala kekurangan dan kesalahan itu berasal dari saya. Unjur man kola, wala tanjur man kola. Lihatlah apa yang dia katakan, tapi jangan lihatlah siapa yang mengatakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.